Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair ya banati al-mujtahidat was-shalihat as-sanah an-nihaiyah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah fi hadhihi al-munasabah al-badi'ah nadrus darsal hadis marratan ukhra ma'i al-ustadzah Ade Husna wa mazilna fi bab al-adahi. Idza ma'kunna al-kitab ya'ni kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam. افتحنا الصفحة 308 ويمكن أن تكون الصفحة ليس متساوية. إذن افتحنا الباب يعني باب الأضاحي. إذن نبدأ درسنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. Ya, ini Ustazah menggunakan PDF lagi ya. Kalau di PDF ini nomor hadis yang kita pelajari hari ini itu 1378 ya. Tapi kalau di kitab Bulughul Maram ya di bab Al-Adhahi itu hadis hari ini adalah hadis yang ke-6 ya. Karena minggu lalu kita sudah belajar hadis yang ke-5 ya. Tentang masih ingat minggu lalu tentang apa? Oke, tentang umur si hewan kurban ya. Minimal berapa? Ya, musinnah yang sudah mencapai 1 tahun ya. Si kambing yang sudah 1 tahun, si sapi yang sudah 1 tahun minimal. Tapi kalau sulit ditemukan maka jid'atan minadh dha'ni. Boleh yang 6 bulan minimal ya, 6 bulan ya. Oke. Idzan mubasyaratan al-hadis ar-raqam as-sadis fi kitab Bulughul Maram. Ma la yajuzu minadh dhahaya, apa yang tidak diperbolehkan dari hewan kurban itu yang bagaimana? Nah, bismillah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-'aina wal udhuna wa la nudhhiya bi'awra'a wala muqabalatin wala mudabaratin wala kharqa'a wala tharma'a. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ya, oke anak-anakku, ini dari Ali radhiyallahu anhu. Ali berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ya an-nastashrifa. Istashrafa yastasrifu bimakna ta'ammala yata'ammalu. Ma makna? Ta'ammala yata'ammalu bimakna lahadha yulahidhu. Ya, memperhatikan, meneliti ya. Ini ada hamish. Masih ingat minggu lalu ini namanya apa? Footnote dalam bahasa Arab. Istilahnya adalah hamish. Hamish ar-raqam al-awal. Coba kita lihat ke bawah. Nah, nastashrifu. Al-ma'na nashrifu alaihima nata'ammaluhuma ya. Jadi memperhatikan. Humanya itu apa? Nah, kembali ke yang tadi, apa yang diperhatikan? Coba kita lihat. Nah, an-nastashrifa al-'aina wal udhuna. Nah, agar kita memperhatikan atau meneliti al-'ain, mata si hewan kurban, wal udhun, kuping si hewan kurban ya. Nih, li'alla yaqa'u naqs au aib ya, agar tidak ada di mata dan si kuping hewan kurban itu kekurangan ya atau cacat. Coba kita lanjutkan. Maksudnya apa ini? Wala nudhhiya bi'aura ya, jadi kita tidak boleh berkurban bi'aura. Ini aura sudah kita bahas minggu lalu. Makna aura? Oke, aura bermakna buta ya. Hewan kurban yang matanya buta tidak boleh dikorbankan. Wala muqabalatin wala mudabaratin. Nah, kalau di sini di PDF yang Ustazah pakai ini tidak ada hamishnya ya, tidak ada footnote. Tapi kalau di kitab Bulughul Maram itu ada footnote-nya. Nah, coba diperhatikan yang ada hamishnya, muqabalah, dilihat ke bawahnya. Ma makna muqabalah? Yakni nomor 3 ya, kalau di kitab Bulughul Maram yang saya pegang nomor 3 nih. Bi fathil ba ma quti'a min tarfi udhuniha syai'un summa baqiya mu'allaqan. Ya. Jadi
Muqabalah itu kupingnya, bagian depannya ya, maquti amin tarfi uduniha. Bagian depan kupingnya itu cacat, ya, terpotong. Nah, wala mudabaroh. Nah, mudabaroh ini daber, bagian belakang kupingnya. Kalau muqabalah bagian depan kupingnya, mudabaroh bagian belakang kupingnya ya, cacat, terpotong. Wala khorqo, wala sarma. Khorqo ya, kalau di hamish kitab Bulughul Maram itu artinya al-mashquqah al-udainain arbon, atau robek telinganya ya. Wala sarma, sarma ya, itu artinya, coba kita lihat, ini ada hamish nomor 2 ya. Ar-Raqam Asani. Nah, ini dia keterangan yang tadi kita lihat. Sarma nih, kita lihat asarmi hiya as-saqitoh as-saqitoh as-sanai asan afwan as-saqitoh as-siniyah minal asnan, alias gigi depannya saqitoh, jatuh atau ompong. Nah, ya, jadi hewan kurbannya yang paling diperhatikan ini bisa termasuk ke dalam tata cara memperhatikan atau memilih hewan kurban itu yang baik yang seperti apa. Jadi diperhatikan al-ain wal uzun, matanya dan kupingnya, dan juga sarma, dia tidak ompong ya. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah ya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan arba'ah, wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Aywa. Yalihi al-hadis ar-raqam as-sabi' fi Bulughil Maram ya, di Bulughul Maram ini nomor 7. Al-jizaru la yu'ti minal hadi ya. Jizar itu apa? Mal maksud minal jizar? Nah, jizar tidak mendapatkan bagian hewan bagian hewan kurban ya. Jizar itu adalah yang berkurban. Bolehkah orang yang berkurban mendapatkan daging kurbannya? Nah, ini ada beberapa pendapat. Pertama kita bahas dulu dalam hadis ini ya. Bismillah. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'ala al-masakin wa la u'ti fi jizaratiha syai'an minha, muttafaqun alaih ya. Jadi ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, amarani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan kami an aquma 'ala bunnihi. An aquma ini bukan berarti berdiri ya, qoma yaqumu. An aquma berarti kami berdiri. Nah, tidak selamanya kalimat qoma yaqumu artinya berdiri. Di sini, di hadis di sini qoma yaqumu ini berarti mengurus. Ya. 'Ala budnihi. Budnun bermakna hewan ya. Jadi mengurus hewan kurbannya Rasul ya. Rasul memerintahkan kami agar mengurus hewan kurbannya. Wa an uqassima luhumaha. Nah, kemudian kami diperintahkan untuk membagikan daging-dagingnya, daging hewan kurban tersebut. Wa juludaha, julud dari kata jilid, jamak dari jilid, jildun, jildani, juludun. Makna? Oke, kulit ya. Ini lahmun, lahmani, luhumun. Daging hewan kurban, kulit hewan kurban, wajilalaha. Jilal ini bagian hewan kurban yang bisa digunakan untuk menjadi pakaian. Nah, ya, bisa bulu-bulunya, bisa dasar kulitnya yang zaman dulu itu kan di padang pasir kalau sedang musim dingin itu sangat dingin sekali. Nah, orang-orang zaman dulu biasanya menggunakan jilal. Ini jilal bagian dari kulit hewan yang bisa digunakan untuk menjadi pakaian. Nah, kita ulangi ya. Jadi Rasul memerintahkan untuk membagikan luhum, daging-dagingnya, julud, kulit-kulitnya dari hewan kurban, wajilal, jilalnya ya, yang bisa digunakan untuk menjadi pakaian, alal masakin, untuk orang-orang miskin, wala u'ti fi jizaratiha syai'an minha, dan kami tidak dibolehkan untuk memberikan jizar ya, orang yang berkurban ya, sedikit pun dari hewan kurban tersebut. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pendapat
yang mengatakan anak-anakku ya bahwasanya apakah si orang yang berkurban itu berhak mendapatkan bagian dari daging kurbannya? Nah, ini kalau dalam hadis di sini kan menyebutkan bahwa jizar orang yang berkurban tidak mendapatkan ya, la yu'ti. Nah, sementara para ulama lain ini pembahasannya akan panjang sebenarnya. Jadi berkurban itu ada dua hukumnya anak-anakku. Sunnah muakkadah dan juga wajib. Ketika seseorang ingin berkurban ya karena dia mampu, nah maka dia sunnah muakkadah ya. Boleh disunahkan ya, baik, sangat baik sekali sunnah muakkadah. Tapi ketika dia misalkan bernazar, nih, saya bernazar nih kalau saya lulus dari Darun Najah, lulus kelas 6 ini nilai saya mumtaz, saya lulus juara 1, saya bernazar mau kurban tahun ini. Nah, itu nazar itu jatuhnya hukum kurban tersebut menjadi wajib. Nah, ketika hukum kurban itu menjadi wajib karena dia sudah bernazar mau berkurban, maka si orang yang berkurban tersebut tidak berhak untuk memakan daging kurbannya. Nah, karena itu sudah wajib. Tapi ketika dia berkurban karena memang ingin berkurban, karena mampu, alhamdulillah, maka dia masih berhak untuk menerima hewan daging bagian dari hewan kurban tersebut. Ya, ini sebenarnya lebih panjang penjelasannya ada dalam kitab I'anatut Thalibin ya. Itu kitab syarah penjelasan dari kitab Fathul Mu'in. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut ya. Ini karena waktunya singkat, sudah hampir 12 menit. Kita lanjut satu hadis lagi ya. Nah, al-ishtiraku fil hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di Bulughul Maram al-hadis ar-raqam as-samin nomor 8 ya. Wa an Jabir bin Abdullah qol naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Rawahu Muslim. Wah, kita balik lagi. Naik. Nah, wa an Jabir bin Abdullah, ini dari Jabir bin Abdullah qol naharna ini bukan siang ya. Kalau siang kan pakai ha. Nah, kalau ini naharna bermakna amilnal udhiyah ya. Kami telah berkurban ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah. Am bermakna sanah, tahun ya, tahun Hudaybiyah. Al-badanah ala sab'ah. Badanah bermakna jamal. Nah, apa makna jamal? Oke, unta ya. Bedakan antara jamalun, ja-nya pendek dengan jamalun. Jamilun, itu jauh lagi bedanya ya. Jamalun tidak ada panjang pendeknya, itu artinya unta. Kalau jamilun itu artinya ganteng, indah, ya. Jadi jangan salah menyebutkan anta jamalun. Nah, kamu unta. Ya, sebutkan anta jamilun gitu ya. Oke, lanjut lagi. Al-badanah ala sab'ah ya. Jadi unta untuk 7 orang, wal baqarah an sab'ah dan sapi untuk 7 orang ya. Jadi hitungannya kalau berkurban sapi itu sama dengan unta yaitu untuk 7 orang. Sementara kambing itu untuk 1 orang. Hakadha ya banati as-solihat al-bayan li darsil hadis fi hadzal yaum wa asallahu an yusahila kulla umurina wa asallahu an yu'tiyana sihah kullal yaum. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk berkurban ya, diberikan keleluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan dimanapun kita berada. Ashkurukuna syukran katsiran, la tansa biddu'a li walidaina wa nakhtatim bilhamdalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.